Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa qadarihi al-azim. Liridha ilahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ila alihi wa sahbihi radhiyallahu anhum wa ila muallifi hadzal kitab Imam Abi Syuja' wa Imam Mustafa rahimahumullah wa ila masyayikh hadzal mahad Bahki Muhammad As-Siddiq wa usul furu'ihi wa azwajihi wa ila Bahki Muhammad bin Hashim Bahni Zainab As-Siddiq wa usulihi wa furu'ihi wa ila budini ila faiqa wa ila walidi kana bar Muhammad ghafarallahu lahum rahimahumullah wa li salahi wa salamati wa falahi wa afiyati anfusina wa auladina wa azwajina wa walidina fid dunya wad dunya wal akhirah ولصلاحي وسلامة فلاحي معهدي شيختي زينب الصديق أبدا إلى يوم القيامة وعسى الله أن يعمرها يباركها. الفاتحة. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan Allah bisa meneruskan mengaji. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah yang manfaat, dan semoga apa yang kita lakukan dijadikan Allah diterima Allah Ta'ala dan menjadi sebab kita, keluarga kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, sekarang dibuka kitab tadhibnya. Sekarang kita fasal iddah, kita bab nikah, fasal iddah. Ya. Jadi saya minta kepada santriwati Nyai Zainab Siddiq semuanya, kalau bisa pelajari ilmu nikah sebelum menikah. Ya. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Artinya dari hadis ini Nabi Muhammad SAW mengajari kita semua, sebelum kita melakukan sesuatu harus punya ilmunya. Sebelum menikah harus punya ilmu menikah. Sebelum memutuskan sesuatu harus punya ilmu bagaimana caranya memutuskan sesuatu. Ya, baik itu mau sekolah di mana, mondok di mana, kuliah di mana, apakah ikut A atau ikut B, apakah pilih A atau pilih B, ya. Itu harus punya ilmunya. Berdasarkan Nabi Muhammad SAW, hadis beliau, ma khaba man istakhara, tidak akan rugi orang yang istikhara, wa ma nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi harus dua-duanya, ya, istikharah ya, musyawarah iya. Ya. Istikharah pasti ada hasilnya, musyawarah pasti ada hasilnya. Istikharah itu bisa dalam bentuk setelah sholat lalu kita doa, Allahumma in kana hadzal amru, ya Allah kalau perkara ini khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibat amri, baik untuk agama saya, hidup saya, dan untuk masa depan saya, faqdirhu li, ya Allah takdirkan. Nah, ketika baca itu insya Allah bisa jadi Allah akan memberi kita
memberi kita petunjuk melalui mana yang tenang, mana yang mantap di hati. Nah, ingat-ingat, mana yang tenang, mana yang mantap di hati. Yang mantap di hati itu yang mana? Sama ketika musyawarah pun begitu, ya. Ketika musyawarah, siapa orang yang paling berat diajak musyawarah? Yang satu, kalau ada orang tua. Kedua, orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Seperti itu. Sama, orang kalau mau nikah juga harus punya ilmunya. Faslun wal mu'taddatu ala darbaini. Perempuan yang dalam masa iddah ada dua. Iddah itu apa? Iddah itu ketika suami, ya kita pelajari dulu aja. Nanti akan kita tahu iddah itu apa. Iddah itu masa menunggu, secara bahasa itu masa menunggu. Ya. Perempuan yang dalam masa iddah itu ada dua. Pertama, mutawaffa anha karena suaminya meninggal. Yang kedua, wa ghairu mutawaffa anha karena suaminya tidak meninggal. Fal mutawaffa anha, kalau suaminya meninggal itu ingkanat hamilan, kalau ternyata perempuannya itu hamil. Ya ini moga-moga tidak terjadi kepada kita semua ya, amin. Tapi Allah pasti memberi yang terbaik ya. Pokoknya jangan suudzon sama Allah. Ya kayak Sayyidatuna Aminah, ibunda Kanjeng Nabi, hamil Nabi Muhammad, ayahnya Sayyidina Abdullah pergi ke Syam, dan insya Allah kalau tidak salah pergi ke Syam, pokoknya pergi keluar kota Mekah untuk berdagang berhari-hari. Ya. Ternyata perjalanan meninggal ayahnya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad masih di dalam perut. Ya. Nabi Muhammad masih di dalam perut. Apa terus kasihan? Ya kalau kita secara logika mungkin kasihan, tapi malaikat pun berpikir seperti itu sampai bertanya, ya Allah, kenapa engkau menjadikan Rasulullah ini yatim? Lahir sudah tidak ada bapaknya, kenapa? Allah menjawab, ya saya menjadikan Muhammad ini yatim, lahir sudah tanpa ada bapak. Ya, kenapa? Allah menjawab, ana kafilu, karena saya pengen saya yang mengasuhnya. Jadi Allah pengen yang langsung mengasuh, yang Allah ingin yang mengasuh Nabi Muhammad itu langsung Allah. Karena apa? Begini, orang itu ya kita sadari tidak kita sadari, kita akui atau tidak kita akui, orang itu tergantung didikan orang sekelilingnya. Itu ilmu pasti. Bahkan Nabi Muhammad pun mengakui, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu terlahir suci. Fa'abawahu, kedua orang tuanya Yahudani, yang menjadikan Yahudi atau Nasrani seperti itu, atau menjadi Majusi bahkan. Itu hadis. Ya. Artinya apa? Jangankan masalah akidah, masalah karakter saja orang itu tergantung sekelilingnya. Kalau orang tuanya itu kualitasnya 70, maka anaknya pun kualitasnya ya seperti itu. Kurang lebih. Kalau tentu sekelilingnya ini yang paling berpengaruh orang tua, keluarga, saudara, Pak D, Pak L, seperti itu. Kalau keluarganya berkualitas 80 atau 95 atau bahkan 98, ya nanti anaknya kurang lebih seperti itu. Paham ya? Sekarang bayangkan kalau ternyata yang mengasuh langsung Allah. Karena Allah berfirman, ana kafiluhu. Wahai malaikat, tidak usah ya, Nabi Allah menjelaskan kenapa saya menjadikan Nabi Muhammad SAW itu lahir sudah tidak ada ayah. Ya, anak kafilu, karena Allah sendiri yang pengen langsung mengasuh. Bayangkan. Ya. Jadi kalau perempuan itu iddah ingkanat hamilan, karena hamil, jadi suaminya meninggal ketika sang perempuan itu hamil.
Fa'iddatuha, maka masa menunggunya, menunggu apa? Menunggu sampai boleh menikah lagi. Jadi iddah itu masa menunggu sampai boleh menikah lagi. Fa'iddatuha, maka masa iddahnya biwad'il hamli, sampai melahirkan. Ternyata sang suami meninggal ketika perempuannya, istrinya hamil umur 2 bulan. Ya tunggu itu. Tunggu sampai anaknya lahir. Kok bisa begitu? Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Ya pasti ada hikmahnya ya. Itu dalilnya nomor 2 di bawah. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali, perempuan-perempuan yang hamil, perempuan-perempuan yang hamil, ajalahunna, maka masa iddahnya, ayadokna, sampai mereka meletakkan hamlahunna, kehamilan mereka. Surat At-Talaq ayat 4. Warawal Bukhari, juga diuraikan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, dari sahabat Miswar, bahwasanya anna Subai'atal Aslamiyah, ada sahabat perempuan namanya Subai'ah radhiyallahu anha, nafasat, nifas, ba'da wafati zaujiha, setelah wafatnya suaminya, bilayalin, beberapa hari. Faja'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabati Subai'ah radhiyallahu anha ini datang ke Rasulullah, fasta'dzanathu, untuk minta izin antan kiha, supaya mau nikah lagi. Fa'adzina laha, lalu Nabi Muhammad mengizinkan, fanakahat, lalu perempuan itu menikah. Nafasat waladat. Ya, nafasat itu di sini artinya waladat. Jadi sahabati Subai'ah Aslamiyah ini ketika sudah melahirkan, setelah wafatnya suaminya beberapa malam, datang kepada Nabi lalu minta izin. Jadi mungkin sahabati Subai'ah ini mungkin hamilnya sudah bulan ke-8 mungkin ya, atau bulan ke-9. Lalu suaminya meninggal, karena di sini disebutkan bilayalin. Suaminya meninggal baru beberapa malam, tapi sudah melahirkan, lalu minta izin Kanjeng Nabi untuk menikah, diizinkan. Kenapa kok begitu? Begini ya, kalau saya yang kalau menurut pandangan saya, kenapa kok ketika hamil itu tidak boleh menikah? Ya karena Allah ingin ketika hamil, bayi yang di dalam itu murni milik ayahnya, murni milik suaminya terdahulu, tidak tercampur oleh apa-apa. Paham ya? Karena kalau hamil kan boleh berhubungan suami istri. Nah, jadi Allah ingin ketika hamil, Allah pengen perempuan itu tidak menikah lagi, supaya murni yang di dalam itu murni milik suaminya terdahulu. Lalu kenapa Allah mengizinkan perempuan itu kalau sudah melahirkan kok boleh menikah? Mungkin ya, sebagian perempuan itu mungkin tidak sanggup hidup sendiri ya, mungkin tidak sanggup hidup sendiri. Dia butuh nafkah untuk dirinya, untuk anaknya, dia butuh perlindungan ya, dia butuh lain-lain. Akhirnya Allah membolehkan. Tapi tidak semua perempuan seperti ini ya, tidak semua perempuan seperti ini. Ya, Nyai Zainab Siddiq, Allah yarham, rahimahullah, itu setelah melahirkan putra terakhir Yusuf Muhammad 3 bulan. Yusuf Muhammad baru umur 3 bulan, Kiai Muhammad bin Hashim itu wafat. Tapi Nyai Zainab Siddiq, beliau punya komitmen menghabiskan sisa hidup beliau dengan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya.
walaupun ada yang datang melamar, dan yang melamar tidak main-main, ya yang baik-baik, yang soleh, yang Zainab Siddiq tetap ingin menghabiskan sisa umurnya dengan mendidik anak-anaknya. Ya. Apakah yang menikah lagi lalu tidak baik? Tidak begitu juga, tidak begitu juga. Ya. Jadi begini ya, satu baik tidak baik itu tergantung masing-masing ya. Bisa jadi bagi ini baik, bisa jadi bagi ini tidak baik. Walaupun satu kasus, paham ya? Kayak saya pernah terangkan, ketika puasa ada orang tua datang, ya Rasul, ada orang muda datang, ya Rasul, boleh saya mencium istri saya ketika saya puasa? Tidak boleh. Lalu ada orang sepuh datang, ya Rasulullah, boleh saya mencium istri saya ketika saya puasa? Boleh. Lalu yang muda protes, loh ya Rasul, bukan protes ya, bertanya, kok orang sepuh ini boleh, saya tidak boleh? Jawabnya Nabi Muhammad, ya orang sepuh ini kalau mencium istrinya sudah mencium saja, tidak akan keterusan apa gitu ya, sampai berhubungan sama istri. Tapi kalau kamu masih muda, bisa jadi mencium sekali keterusan. Paham ya? Jadi hukum itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung. Di situ istikharah musyawarah mendapatkan peran yang sangat utama untuk menentukan mana yang baik untuk dirinya sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau perempuan hamil, masa iddahnya sampai kapan? Melahirkan. Kalau ditinggal suami meninggal. Wa in kanat hailan, tapi kalau tidak hamil dan masih haid, hailan itu masih haid. Bukan masih haid. Umur masih haid ya. Belum menopause atau belum anak kecil. Wa in kanat hailan, dan kalau perempuan itu tidak hamil ya, dan usia produktif, nah, mungkin lebih tepatnya usia produktif. Karena kalau perempuan itu tidak haid kan tidak bisa melahirkan ya. Dan kalau perempuan itu tidak hamil dan masih usia produktif, fa'iddatuha, masa iddahnya arba'atu asyhuri wa ashr, 4 bulan 10 hari. Perempuan ditinggal suaminya meninggal dunia dan perempuan itu kok ternyata tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau hamil, kalau suaminya meninggal dunia ya. Kalau suaminya meninggal dunia ternyata tidak hamil, usia produktif, harus dihafal ya, harus dihafal. Caranya ngafal bagaimana? Tidak apa-apa, nanti khatam kitab ini diulangi lagi. Kenapa? Karena bisa jadi nanti kalau kalian pulang ke masyarakat, silaturahmi ke siapa atau ke siapa, tiba-tiba tanya, bagaimana hukumnya ini? Oh, saya mau balik ke rumah saya dulu, mau lihat kitab. Kan tidak lucu ya. Nah, kalau hafal, oh begini hukumnya. Paham ya? Caranya hafal itu ya sering dibaca atau dihafalkan. Yang kedua, wa ghairul mutafana, masa iddah perempuan yang suaminya tidak meninggal. Ya. In kanat hamilan, jadi berarti pisahnya karena apa? Cerai. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi saya ulangi. Nah, ini perempuan ini perhatikan semuanya. Ya. Jangan minta cerai kecuali memang sudah jelas suami melakukan dosa besar. Ya, perempuan jangan minta cerai kecuali sang suami sudah melakukan dosa besar, dan ketika sang perempuan itu tidak minta cerai, maka bisa jadi dosa itu akan menular ke perempuan. Ya. Karena apa? Allah berfirman,
Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, abghadul halali, abghadu yang paling dibenci al halali, tapi halal ilallah di sisi Allah, tapi dibenci at-talaqu, yaitu perceraian. Yang paling banyak itu ya, kalau sang suaminya senang perempuan lain, jangan minta cerai. Kalau suaminya senang perempuan lain, jangan minta cerai. Kalau memang tidak mau dimadu, pertahankan. Berjuang bagaimana suaminya itu tidak sampai jatuh ke pelukan perempuan lain. Harus diperjuangkan. Suaminya ternyata senang perempuan lain, harus diperjuangkan bagaimana sang suami tidak sampai jatuh ke pelukan perempuan lain. Seperti kalian berjuang melahirkan anak kalian. Kenapa? Karena kalau sampai pisah, itu yang paling menderita itu anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya itu tidak bisa mengungkapkan secara lisan, karena saking dalamnya sakit yang dia rasakan, atau karena saking mati rasa, atau tidak tahu seperti itu. Ya, jadi bagi perempuan-perempuan, ya, salah satu perceraian itu kan karena suaminya senang perempuan lain. Ya diperjuangkan bagaimana caranya supaya suaminya tidak jatuh ke pelukan perempuan lain. Kalau memang tidak siap dan tidak kuat untuk dimadu, kalau memang ternyata diberi Allah keikhlasan, hidayah, bukan hidayah ya, diberi Allah keikhlasan mau dimadu, ya monggo. Tapi kalau ternyata tidak kuat dimadu, ya berjuang supaya suaminya tidak jatuh ke pelukan perempuan lain. Karena kalau sampai bercerai itu kasihan anak-anaknya, kasihan. Mereka lahir di dunia itu secara akli, ya karena keinginannya orang tua kan, ya, keinginan ibu bapaknya. Tapi ketika giliran sudah lahir, kenapa kok dijadikan menderita gara-gara orang tuanya tidak dewasa? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sang suami itu sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya dilihat dulu mungkin ya, dilihat dulu. Kalau ternyata melakukan misalnya nampar atau mukul karena ternyata perempuannya kok punya potensi selingkuh, menurut agama itu tidak masalah, karena untuk mendidik perempuan. Tapi kalau tindakan kekerasan dalam rumah tangganya itu alasannya bukan syar'i, istrinya masaknya keasinan, istrinya tidak sesuai harapan suaminya, padahal istrinya itu tidak melakukan atau tidak melanggar syariat, dan itu kok terus-terusan mukul terus-terusan sampai mengancam jiwa perempuan, nah itu baru boleh. Kalau sampai mengancam jiwa perempuan baru boleh. Tapi ya kenapa milih laki-laki yang sedang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Na'udzubillah min dzalik. Loh, saya tidak tahu. Dulu ketika saya pacaran tidak seperti itu, ya salahmu sendiri, kenapa kok pacaran? Ya, pacaran kan dilarang dalam agama. Ya ini akibatnya gara-gara kamu memulai sesuatu yang diperintahkan Allah itu pernikahan, tapi dimulai dengan yang dilarang agama itu pacaran. Ya menikah itu ya langsung saja. Kalau seorang laki-laki melihat perempuan tertarik, pertama memang fisiknya, ya, Nabi Muhammad sendiri begitu. Ada seorang laki-laki, ya Rasul, saya mau menikah, kamu sudah lihat dia? Belum. Loh, lihat. Nah, jadi artinya memang ketertarikan secara fisik
itu memang dianjurkan oleh agama. Lihat, siapa tahu dengan lihat itu kamu bisa tertarik dan langgeng pernikahannya. Jadi memang dianjurkan. Tapi dalam hadis yang lain bukan hanya itu saja, tapi juga fadhfar bidzatid, cari yang agamanya baik. Jadi selain ada ketertarikan fisik, yang kedua memang agamanya itu baik. Yang tidak benar itu tertarik secara fisik tapi sudah tahu agamanya tidak baik diteruskan, itu yang tidak baik dan tidak benar. Ya, nikah itu seperti itu. Laki-lakinya melihat, oh tertarik secara fisik, oh lihat agamanya baik, keluarganya baik, bismillah. Perempuan pun begitu, lihat, oh tertarik secara fisik, agamanya yang laki-laki baik, bismillah. Seperti itu. Tidak usah mempersulit sesuatu yang sebenarnya mudah. Ya. Kalau tidak tertarik ya sudah, nyari yang tertarik dan agamanya baik, seperti itu. Wa ghairul mutafana, perempuan yang pisah karena suaminya tidak meninggal dunia. In kanat hamilan, kalau perempuannya itu hamil, jadi boleh tidak bercerai ketika perempuan hamil? Boleh, tapi ya na'udzubillah min dzalik. Ketika hamil itu perempuan sedang butuh-butuhnya perlindungan ya. Sangat menyedihkan sekali kalau perempuan hamil, laki-lakinya ya tidak benar gitu ya. Ya, jadi kalau laki-laki menceraikan perempuan dan perempuan itu sedang hamil, na'udzubillah min dzalik, fa'iddatuha, maka masa iddah perempuan itu biwadil hamli, juga sama sampai melahirkan. Dalilnya nomor 3, oh ada yang terlewat ya, yaitu dalil tentang kalau suami meninggal dan perempuan itu masih usia produktif tapi tidak hamil, maka masa iddahnya waladzina tawaffawna minkum yadhuruna azwajan tarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa 'ashra. Jadi kalau suaminya meninggal ya, maka masa iddahnya itu kalau perempuan itu tidak hamil arba'ata asyhur wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, kalau memang sudah selesai masa iddahnya, fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf, maka tidak ada larangan ya, tidak ada larangan bagi perempuan yang sudah selesai masa iddahnya untuk memutuskan ya, apakah dia mau menikah atau mau sendiri, terserah si perempuan. Tidak boleh dipaksa-paksa sama walinya sendiri pun tidak boleh maksa. Wali nikahnya tidak boleh maksa ya, karena perempuan yang sudah ditinggal suaminya meninggal dunia, dia pasti lebih tahu terhadap dirinya apa yang lebih baik untuk dirinya ya. Sekarang wa in kanat hailan, bagaimana kalau perempuan itu firaq, pisah tapi tidak dalam keadaan hamil, wa ya min dzawatil haid, dan dia masih usia produktif, fa'iddatuha, maka masa iddahnya salah satu quru, 3 quru. Quru itu apa? Dalilnya di bawah nomor 4, qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui wa la yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wal mutallaqatu, dan perempuan yang diceraikan, ya tarabbasna, maka mereka menunggu bi anfusihinna, masa iddahnya menunggu salah satu quru, 3 quru.
Quru itu apa? Itu di bawah itu ada penjelasannya, yang tanda kurung itu quru jam'u qur'in. Wahwa apa itu? Muddah, yaitu masa mabainal haidhaini, masa di antara dua haid. Paham ya? Haid lalu suci, lalu haid lagi. Nah, ketika masa sucinya itu berarti dihitung satu qur. Lalu haid lagi, suci lagi 2 qur'un. Haid lagi, suci lagi 3 quru gitu ya. Jadi kalau perempuan itu bercerai hamil, maka masa iddahnya sampai kapan? Melahirkan, baru boleh menikah lah. Kalau perempuan itu tidak hamil, bercerai, maka masa iddahnya boleh menikah lagi. Berapa masa iddahnya? 3 quru. Quru itu apa? Masa di antara dua. Perhatikan ya. Misalkan begini. Di bulan Januari ya. Bulan Januari dicerai ketika masih dalam keadaan suci, na'udzubillah min dzalik. Lalu bulan Januari ini haid. Masuk bulan Februari suci ya. Lalu akhir Februari haid. Nah, ini dihitung sah. Bulan Maret suci. Lalu haid lagi dihitung dulu. Bulan April suci, lalu haid dihitung 3. Nah, kalau sudah suci lagi bulan apa? Mei, boleh menikah lagi. Paham ya? Seperti itu. Wahyal abhar, yaitu abhar, masa suci. Jadi quru itu masa suci. Wa in kanat shaghiratan, bagaimana kalau bercerainya ketika perempuan masih shaghiratan, kecil. Kecil ini maksudnya apa? Kategori kecil di sini apa? Umur? Bukan. Kategori kecil di sini belum haid. Ya. Loh. Apa boleh dalam agama menikahi perempuan yang belum haid? Boleh apa enggak? Boleh. Paham ya? Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha belum haid. Tapi Nabi Muhammad SAW sari bareng dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika Sayyidatuna Aisyah sudah haid. Paham ya? Seperti itu. Kalau bercerainya ketika masih kecil, belum haid, atau Aisyah itu sudah tidak haid. Kalau bahasa sekarang apa? Menopause ya. Fa'idatuha, maka masa iddahnya 3 asyhur, 3 bulan. Dalilnya nomor 5. Penjelasannya al-Aisyah yal kabiratu, yaitu perempuan tua, alatin qatwa, yang terputus haidha, masa haidnya. Wa aisat min audihi, dan sudah putus asa untuk kembali bisa haid. Ada perempuan kadang tidak haid tapi tiba-tiba haid lagi ya. Nah, kalau ini sudah benar-benar tidak haid. Qala ta'ala, Allah berfirman dalilnya, wallai, dan perempuan-perempuan ya'isna minal mahidhi, yang sudah tidak bisa haid lagi, min nisaikum, dari istri-istri kalian, ini irtabatum fa'iddatuhunna 3 asyhur, maka masa iddahnya 3 bulan. Wallai lam yahid, dan perempuan yang tidak haid, itu ada terusannya nanti. Wal mutallaqatu, dan perempuan yang diceraikan, qabla dukhuli biha, sebelum dukhul. Dukhul ini bahasa fikih. Karena ini bahasa fikih harus saya jelaskan dengan benar. Dukhul ini alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan. Ini dukhul. Dan perempuan yang diceraikan dan belum dukhul, la iddata 'alaiha, tidak ada masa iddahnya. Sudah menikah tapi belum pernah dukhul,
tidak ada masa iddahnya, sudah menikah, ya, tidur bareng, tapi tidak sampai dukhul. Lalu 3 minggu misalkan cerai, atau 1 minggu atau 4 hari, naudzubillah min dzalik, cerai, maka pada saat itu juga sang perempuan boleh menikah lagi. Paham ya? Yuk sekarang coba perhatikan ke depan semuanya. Saya pengen tahu ya. Kalau iddah itu ada ada yang karena suaminya meninggal ya. Kalau suaminya meninggal lalu perempuannya itu hamil, masa iddahnya sampai kapan? Kalau sudah melahirkan boleh nikah apa enggak? Kalau ternyata suaminya meninggal, perempuannya itu tidak hamil, maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10. Kalau sudah 4 bulan 10 hari boleh menikah lagi apa enggak? Yang kedua, perempuan yang pisah karena suaminya bukan meninggal tapi karena masih hidup, karena firaq ya. Yang pertama, perempuan itu hamil. Jadi kalau pisahnya ketika hamil, perempuan itu masa iddahnya sampai apa? Kalau sudah melahirkan boleh nikah lagi apa enggak? Kalau ternyata cerainya ketika enggak hamil, maka masa iddahnya berapa? 3 quru itu 3 apa? 3 kali suci. Kalau sudah selesai boleh menikah? Kalau anak kecil atau perempuan tua yang tidak bisa haid, masa iddahnya kapan? 3 bulan. Kalau belum dukhul, tidak ada masa iddah. Dihafalkan ya. Qala ta'ala, itu dalilnya di bawah. Kalau perempuan yang belum dukhul, dia ketika dicerai saat itu juga boleh menikah dengan laki-laki lain. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi perempuan mukminah lalu kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Nah ini apa namanya, perlunya belajar sama guru, perlunya belajar kitab kuning, kitab fikih, tidak langsung ke Al-Quran. Masaya musuh itu secara bahasa artinya menyentuh ya. Kalau dari sini, oh berarti kalau sudah menyentuh, berarti masa iddahnya 4 bulan, berarti masa iddahnya 3 kali suci. Ternyata yang dimaksud antamassuhunna ini dukhul. Paham ya? Paham ya? Ya saya harus jelas seperti ini supaya tidak ada salah paham. Famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunha famata'uhunna wasarihunna sarahan jamila. Famalakum alaihinna min iddatin, kalian tidak punya masa iddah bagi perempuan itu ya. Famata'uhunna, beri mereka, mata'uhunna, beri mereka, itu di bawah itu ada tamassuhunna tujami'uhunna, kalian menjimaknya, iddah tata'dunaha, muddah ta'dunaha wa tahiduna alaihi bil asyuril aqra. Tidak ada masa iddah itu baik dengan bulan atau dengan berapa kali suci, tidak ada kalau belum tuh. Famati'uhunna, kalau memang kalian mau menceraikan perempuan itu, a'tuhunna syai'an yastamti'na bihi, beri sesuatu. Bayangkan ya. Ini bukti betapa Allah memuliakan perempuan. Kalau memang sudah benar-benar tidak bisa bersatu, pisah, Allah menginginkan pisahnya baik-baik. Buktinya famati'uhunna, a'tuhunna syai'an, kasih mereka sesuatu, entah itu tabungan, entah itu apa, entah itu rumah atau apa, atau harta. Yastamti'na bihi, yang perempuan itu ketika kalian pisahkan, ketika kalian firaq, ketika kalian ceraikan, bisa menikmati hidup dengan apa yang kalian beri. Kalau zaman sekarang kan enggak ya. Zaman sekarang rata-rata pisahnya tukaran. Na'udzubillahi min dzalik.
Sarihuhunna khalu sabilahunna bil ma'ruf. Khalu sabilahunna, biarkan perempuan-perempuan itu memilih jalannya bil ma'ruf dengan yang baik, min ghairi idrarin bihinna, tanpa harus memberi bahaya kepada perempuan itu. Ya, wasarihuhunna sarahan jamila itu artinya, dan kalau memang kamu sudah tidak bisa bareng-bareng, memang pengen pisah baik-baik. Sarahan jamila. Jadi kalau sampai pisah tidak baik-baik itu tidak sesuai tuntunan agama lagi itu ya. Semoga kita semua diberi Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling sayang, saling rukun, saling menghargai, saling menyayangi, dan dijadikan langgeng oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terakhir, wa'iddatul amati, itu zaman sekarang tidak ada idahnya perempuan budak ya. Karena tidak ada, ya tidak perlu saya bahas. Ada tidak budak zaman sekarang? Mboten ada ya. Berarti yang terakhir fasal baru ini saja. Wajibu, wajib lil mu'taddati, bagi perempuan yang dalam masa iddah itu ar-raj'iyah, yang bisa rujuk. Kemarin saya sudah menjelaskan ya, laki-laki kalau menceraikan istrinya itu ada berapa kali cerai, ada berapa kali tolak? 3 ya. Tolak pertama, tolak kedua itu namanya tolak raj'iyah, tolak yang bisa rujuk. Tolak pertama bisa balik enggak sang suami, tolak kedua bisa balik enggak sang suami. Kalau sudah tolak ketiga bisa balik enggak suami? Bisa, tapi dengan syarat. Syaratnya pun berat ya. Pertama, sudah selesai masa iddahnya. Yang kedua, menikah lagi dengan laki-laki. Ketiga, sudah dukhul dengan laki-laki yang baru itu. Yang keempat, sudah pisah dengan laki-laki yang baru itu. Yang kelima, sudah selesai masa iddah dari laki-laki baru itu. Nah, bagi laki-laki yang menceraikan istrinya cerai 1 atau cerai 2 itu mempunyai kewajiban apa? As-suknah, menyediakan tempat tinggal, wan nafaqati, dan memberi nafkah selama dalam masa menunggu. Engkau saya ceraikan satu istriku, bisa sudah ya kan. Nah itu sang suami harus menyediakan tempat tinggal. Jangan sampai setelah diceraikan lalu sang istri terlantar kemana-mana. Itu tidak benar menurut agama itu. Ini yang tidak difahami. Makanya di Mesir, nah ini penting ini. Di Mesir itu, ya ketika saya masih di Mesir, di Azhar itu saya menemukan, bukan saya, semua hampir mahasiswa Mesir itu menemukan hal yang baru yang tidak ada di Indonesia. Apa? Menarik ya. Laki-laki Mesir itu kalau mau menikah itu harus menyediakan rumah bagi sang istri. Ya. Dan rumah itu atas nama istri. Kenapa? Supaya ketika sang suami ini na'udzubillah min dzalik pisah, sang perempuan ini tidak terlantar, sudah punya rumah. Paham ya? Kalau di Indonesia tidak begitu ya. Kadang diceraikan lalu sang istrinya bingung rumahnya tempat tinggal di mana dan nama. Naudzubillah ini. Dan kalau masih tolak rujuk, tolak 1 kedua, selain menyediakan tempat tinggal, wan nafaqah, menyediakan juga nafkah. Dinafkahi. Nafkahi ke siapa? Yang perlu dinafkahi istrinya. Kalau memang punya anak ya anaknya juga. Tapi ketika cerai itu tidak boleh macam-macam ya, tidak boleh ketemu, apalagi tidur bareng sudah tidak boleh. Hanya menyediakan tempat tinggal sama menyediakan nafkah selama masa
Kalau sudah selesai masa iddah, tidak punya kewajiban sang laki-laki. Kenapa? Karena sang perempuan punya hak untuk mencari suami baru. Jadi kalau sudah selesai masa iddahnya, tidak punya kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Walaupun ya kalau sampai ada laki-laki yang seperti itu lalu tidak menyediakan tempat tinggal walaupun sudah bisa, ya naudzubillah min dzalik, ya salah milih berarti. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi dan berulang-ulang kali saya sampaikan, mumpung belum menikah, tirakat yang banyak, doa yang banyak, baca yasin yang banyak, baca waqiah yang banyak, baca al-mulk yang banyak, baca Radatul Haddad yang banyak, baca sholawat yang banyak, ya diniatkan supaya dapat suami yang soleh, yang baik, seperti itu. Karena sekali dapat suami yang baik, enak nanti ke depannya. Sekali dapat suami yang paham agama, yang baik agamanya, maka laki-laki ini tidak akan mungkin menzalimi si perempuan. Tapi kalau laki-laki ini tidak paham agama, naudzubillah min dzalik. Wajibul lil ba'in, dan wajib bagi ba'in. Ba'in ini perempuan yang dicerai ketiga. Wajib bagi laki-lakinya yang menceraikan perempuan yang dengan talak 3 ini, talak 3, wajib asukna, memberikan tempat tinggal selama masa iddah, dunan nafkah, tanpa nafkah. Kenapa kok tanpa nafkah? Ya karena kalau sudah cerai 3 kan dia boleh menikah lagi, ya. Ila antakuna hamilan, kecuali kalau hamil, ya. Nomor 5 dalilnya, ai fatajibulah nafaqat aidan, kalau perempuan itu hamil ya wajib dinafkahi juga. Wala sudah fi hadza qala ta'ala, dalil dari semua ini adalah askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinuhunna, tempatkan istri-istrimu itu di tempat tinggal, min haitsu sakantum, sebagaimana tempat tinggalmu. Kalau tempat tinggalmu enak, maka ketika engkau ceraikan istrimu, maka tempatkan istri-istrimu itu dengan tempat yang sama enaknya seperti dirimu. Mewujudikum, ditambahi lagi wujudikum, dan itu wujudi itu artinya dermawan. Tambahi kedermawananmu kepada istrimu itu tambahi. Wala tudaruhunna, dan jangan kalian membahayakan istri-istri kalian, litadayaqu alaihinna, untuk menyempitkan mereka. Biasanya kalau suami istri ini bertengkar, naudzubillah min dzalik, kadang-kadang sang suami karena merasa punya materi, punya apa, lalu membuat sang istri seperti terhimpit. Tidak difasilitasi ini, tidak difasilitasi ini, tidak boleh itu menurut agama. Wa in kunna ulati hamlin, kalau mereka sedang hamil, fanfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna, maka nafkahi mereka hatta yadhana hamlahunna, sampai mereka meletakkan hamlahunna, kehamilan mereka, artinya lahir gitu ya. Fa in arda'na lakum, wah ini betapa Allah menghargai, mengajari laki-laki untuk menghargai perempuan. Kalau kalian sudah pisah dan ternyata kalian pisahnya itu si perempuan itu menyusui, hamil, lalu sudah melahirkan dan menyusui, fa'atuhunna jurahunna, kasih mantan istrimu itu, kasih ujurahunna, ujrah, biaya, upah. Bayangkan, jadi ketika sang istri itu menyusui anaknya, Allah itu mengibaratkan bukan kewajibannya sang istri, tapi kewajiban sang suami. Sampai-sampai ketika sudah pisah, tetap sang suami ini harus memberi ujrah, memberi nafkah kepada mantan istrinya yang sedang menyusui anak. Karena
istri bisa menjadi mantan, tapi kalau anak tidak mungkin menjadi mantan. Ya kalau ada orang tua yang tidak perhatian sama anaknya karena pisah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa tamiru bainakum bima'ruf. Tarabau. Ya, wa tamiru bainakum bima'ruf itu artinya saling ridho antara kalian wahai suami istri, saling ridho. Jadi sangat halus sekali aturannya. Kalau memang sudah benar-benar tidak bisa hidup bareng, pisah, itu pun bisanya famati'ahuna, kasih mantan istri itu mut'ah, materi yang dengan materi itu dia bisa hidup enak walaupun kau pisah, walaupun kau ceraikan. Wasarihuna sarahan jamila, dan kalau memang sudah benar-benar tidak bisa, pisahkan dengan baik-baik. Kalau ternyata hamil, ya sediakan tempat tinggal, beri nafkah walaupun sudah pisah loh. Bayangkan ya, walaupun sudah pisah. Dan kalau ternyata melahirkan, itu kasih istri, mantan istri itu kasih uang. Karena dia di sini dijelaskan ujurahunna, ujurah. Karena mantan istrimu sudah menyusui anakmu, wahai para laki-laki. Ya. Paham ya? Tetap ada intinya, kalau bisa jangan sampai cerai. Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau sudah cerai, na'udzubillah min dzalik, itu panjang itu resikonya ya. Jangan hanya karena emosi sesaat, aku pengen cerai mas, aku pengen. Yang namanya laki-laki ya kadang tertarik sama perempuan lain, pasti itu. Kalau memang yang penting kalau memang tidak mau dimadu, yang penting tidak nikah lagi. Kalau memang tidak kuat dimadu dan sang suami mau menikah lagi, berjuang. Bagaimana tidak sampai jatuh ke pelukan perempuan lain, berjuang. Sebagaimana perempuan berjuang ketika melahirkan. Karena ketika sudah sampai pisah, kasihan anak-anaknya. Dan lain-lain. Pokoknya jangan gampang-gampang pisah. Itu mikir anak-anakmu itu pikiran gitu ya. Iya, kalian perempuan bisa menikah dengan suami baru. Anak kalian, dia tidak akan mungkin bisa mengganti ayah kandungnya dengan ayah yang lain. Ya. Itu dipikir itu. Supaya tidak gampang-gampang, apalagi masalah ekonomi, ya Allah ya. Hanya gara-gara uang belanjanya kurang, hanya gara-gara uang belanjanya tidak sama dengan laki-laki lain, dengan suami lain, terus ribut, na'udzubillah min dzalik. Itu perempuannya berarti tidak benar ya. Perempuannya berarti sudah gendunian. Gendunian itu bahasa Jawa apa artinya? Materialistis ya. Sayyidah Aisyah itu kurang apa? Istrinya Kanjeng Nabi, orang yang paling dicintai Allah. Andaikan Nabi Muhammad mau gunung jadi emas, tapi ketika Nabi Muhammad pulang, wahai Aisyah, ada makanan? Tidak ada ya Rasul. Itu benar-benar tidak ada makanan, bukan terus makanan tidak ada tapi tabungan banyak, bukan berarti itu. Memang benar-benar tidak ada. Bahkan dalam hadis sahih, Sayyidah Aisyah pernah dawuh, tidak pernah dalam rumah tangga kami 3 hari berturut-turut kami kenyang. Bayangkan. Saya ulangi lagi, Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berdawuh, tidak pernah rumah tangga kami, saya dan Rasulullah, itu hidup 3 hari berturut-turut kenyang. Artinya pasti ada 1 hari yang kami lapar. Dan kami lapar itu artinya kami memang tidak punya makanan, kami memang tidak punya uang untuk beli makanan. Bukan karena diet, bukan karena tidak punya makanan tapi simpanan uangnya banyak, bukan. Tapi memang benar-benar tidak ada makanan, tidak ada uang untuk beli makan. Itu Kanjeng Nabi seperti itu.
Terus kalau ada sampai perempuan mengeluh, ya, sambat sama suaminya gara-gara masalah materi, na'udzubillah min dzalik. Salahnya laki-laki milih perempuan seperti itu, salah milih berarti. Ya. Kalau sampai perempuan dapat suami yang tidak soleh, perempuan yang salah milih. Laki-laki dapat perempuan yang materialistis, laki-lakinya yang salah milih. Na'udzubillah min dzalik. Karena saya lihat perceraian paling banyak nomor 1 karena materi, 2 kalau enggak karena orang ketiga atau mungkin kekerasan. Masa hanya karena materi terus anak-anaknya menjadi korban? Loh, kalau masalah materi ya selama dekat dengan Allah Ta'ala gampang. Ya, selama dekat dengan Allah Ta'ala Mbah Siddiq itu awalnya tinggal di Lasem. Di Lasem itu beliau sudah punya rumah, sudah punya pesantren, sudah punya istri Mbah Masmunah, sudah punya putra. Tiba-tiba diperintahkan Nabi Muhammad SAW ke Jember. Ya. Di Jember berdagang Mbah Siddiq rahimahullah. Ya. Istri beliau masih di Lasem. Ya karena beliau di Jember sendirian. Ya nyari istri, karena masa hidup sendirian. Istri beliau yang pertama memang pengen di Lasem, tidak pengen ke Jember karena sudah gerah Mbak Masmunah, sudah gerah. Dalam riwayat Mbak Siddiq ke Jember itu umur 50. Di Jember Mbak Siddiq ya berdagang, lalu dapat istri baru. Tanah wakaf ini di Talangsari, ya, mulai depan TK sampai Masyito, Mima, SNPI, ya, pondoknya Zainab, pondok Astra, ini semua tanah wakaf diberi orang namanya Haji Alwi. Haji Alwi sayang sama Mbah Siddiq, cinta sama orang soleh sama Mbah Siddiq, diberi ke Haji Alwi lalu dijadikan wakaf. Artinya apa? Artinya kalau sudah dekat sama Allah, Allah yang akan menjamin, Allah yang akan mengurus bahkan sampai anak turunnya. Ya kayak sekarang ini. Ya. Di komplek pondok Mbah Siddiq ini, komplek pesantren Mbah Siddiq ini, berapa banyak pedagang-pedagang yang mencari nafkah di sini ya. Di depan, di dalam. Berapa banyak guru-guru yang dapat bisyarah karena mengajar di pondok di komplek Mbah Siddiq ini. Jadi orang kalau sudah dekat dengan Allah, Allah akan menundukkan dunia kepadanya. Bahkan anak turunnya pun dijaga sama Allah. Jangan karena masalah materi terus sambat ke suami. Kalau memang kurang, minta sama Gusti Allah, nangis sama Gusti Allah. Tirakat apa, seperti itu. Jangan malah sambat. Na'udzubillah min dzalik. Wajibu wajib alal mutafa'anha zaujuha, bagi istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia, ya, kalau ada seorang perempuan suaminya meninggal dunia, maka sang perempuan itu wajib al-ihdad. Ihdad itu apa? Ihdad itu wahwa yaitu al-imtina'u, mencegah diri minazinati, dari bersolek, berdandan, wathibi, dan memakai wangi-wangian. Dalilnya nomor 1 di bawah. Riwayat Bukhari, riwayat Imam Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Muslim an Ummi Habibah, dari ummu sahabati Ummi Habibah radhiyallahu anha, qalat, beliau dawuh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillah, tidak halal, limra'atin, bagi seorang perempuan, tu'minu billahi wal akhir, beriman pada Allah dan hari akhir, ang tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawjin arba'ata asyuri wa asyra. Itu tidak boleh, ya, untuk hanya 3 malam, tapi selama 4 bulan 10 hari.
Ihdat itu jadi tidak bersolek, tidak berdandan, tidak pakai wangi-wangi. Kalau suaminya meninggal dunia. Kalau tidak meninggal dunia, cerai karena kalau tidak meninggal dunia, itu faqat salasi layalin. Tidak boleh seperti itu, cukup 3 malam. Paham ya? Kalau sudah 3 malam, tidak apa-apa berdandan, pakai wangian. Siapa tahu ada laki-laki tertarik, kan seperti itu. Tapi kalau suaminya meninggal dunia, tidak boleh. 4 bulan 10 hari, tidak boleh berdandan, tidak boleh bersolek, tidak boleh keluar rumah. Kasihan suaminya di kuburan. Kok perempuannya malah berdandan bersolek, tidak seakan sama suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Rawal Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari wa Muslim. An Ummi Atiyah al-Ansariyah, dari sahabati Ummu Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, beliau dawuh, kunna kami nunha dilarang an-nuhidda ala mayyitin faqat thalathin. Kami dilarang untuk berdandan ya alam mayyitin faqat thalathin ya ila ala zauji arba'ata syuril asyra ya sama ya, kalau sang suami meninggal dunia maka selama 4 bulan 10 hari itu wala naktahilu, kami tidak memakai celah, wala natbayyabu, kami tidak memakai wangi-wangian, wala nalbasu thawban masbughan, kami tidak memakai thawban, baju masbughan. Masbughan itu artinya baju yang bagus gitu ya, baju yang wah gitu ya, baju yang menarik perhatian, baju yang ada perhiasan-perhiasan itu ya. Illa thawba asbin, kecuali baju yang sangat sederhana sekali ya, bisa misalkan kayak daster gitu ya, daster yang wis elek sekali gitu ya. Tidak boleh pakai baju yang bagus itu, yang mengundang perhatian laki-laki. Wa terus kesalahan datori ita salat idahana min waidah fin waidah wa kunna nunhana itibang janaiz, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Jadi kalau suaminya meninggal dunia, jangan sang istri ikut jenazah sampai ke pesarian, tidak boleh. Paham ya? Di mana sang istri? Di rumah. Bayangkan mengantarkan arodat pengen antajuda nakhlah, untuk memotong buah-buahan. Jadi mungkin punya perkebunan ya. Fazajaroha rajulun ang takhruja. Ada seorang sahabat zajaro melarang untuk keluar. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang ke Nabi Muhammad, bala boleh, fajudi nakhlaki, potong kormamu, fa innaki asa ang tasaddaqi au taf'ali ma'rufan, karena kalau engkau sudah memotong korma, bisa jadi engkau mau menyedekahkan kormamu itu, atau kamu melakukan kebaikan dengan kormamu itu. Jadi kalau ternyata suaminya meninggal dunia, lalu anak-anaknya itu banyak atau punya anak, dan sang suami ini tidak punya tabungan, ternyata tidak punya simpenan ya, tidak punya warisan, maka satu-satunya cara supaya anaknya tetap bertahan hidup apa? Sang istri mencari nafkah, itu boleh itu, paham ya? Tapi kalau ternyata sang suami masih punya warisan, punya uang di tabungan, punya apa, ya jangan keluar ya, kan masih bisa menafkahi anak-anaknya melalui warisan tabungan suami, paham ya? Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi yang tidak boleh keluar itu kalau ditakutkan untuk menarik perhatian ya,
seperti itu. Tapi kalau memang untuk hajat, apalagi untuk mencari nafkah anak-anaknya, karena suaminya mungkin ketika meninggal tidak ada warisan, sehingga memang harus butuh uang untuk anak-anaknya makan dan lain-lain, boleh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim tadi. Yang penting tidak menarik perhatian, keluar saja, tidak usah pakai bajunya, tidak usah bagus, tidak usah berdandan, tidak usah pakai wangi-wangian yang mencuri perhatian banyak laki-laki. Paham ya? Gitu. Mari kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lada syarafna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati faghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi yasma' famla wajudan manna la biktisamin minna bil mustafa rasulin nahda bi kulli suli bil mustafa rasulin nahda bi kulli suli bil mustafa rasulin nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi 'andal hamdi wa alihi wa sahbihi adada wasy sahbi walhamdulillahi fil badri wat tanahi walhamdulillahi fil badri wat tanahi. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah ilmu yang manfaat. Semoga apa yang kita lakukan diterima Allah sebagai amal ibadah dan menjadi sebab kita, keluarga kita selamat, bahagia, jaya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.